wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa dengan tidak bosan-bosannya dan henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah kudrah iradahnya sehingga sampai dengan saat ini masih diberikan umur panjang, sehat badan, serta mendapat kesempatan untuk hadir ke dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat, tabi' dan tabi'in, para ulama yang mutakaddimin dan mutakhirin yang muktabar kedua-duanya. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh khatib pada hari yang berbahagia ini mengambil judul khutbah atau mau'idah, potret haji antara cita-cita dan fakta. Kenapa mengambil ini? Ini untuk menjadi ukuran, untuk menjadi pelajaran kepada kita bersama, baik yang baru pulang dari tanah suci atau yang sudah menyetur mau berangkatkan ke sana. Tentu saja kalau kita melihat haji itu adalah merupakan kewajiban seumur hidup sekali, maka oleh karena itu para hadirin sedang jamaah yang berbahagia, kita senantiasa sangat-sangat mengharapkan manusia-manusia atau teman kita, orang tua kita yang sudah berangkat ke sana, yang pulangnya di sana itu sudah menjadi orang yang haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu tidak ada lagi balasan melainkan surganya Allah yang sangat istimewa buat mereka nantinya. Karena tidak ada manusia yang kekal abadan abadi dalam dunia yang fana ini. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak adalah ibadah haji yang kita lihat ini yang seagung yang ada di dalam agama Islam. Karena di dalamnya itu banyak sekali konsep-konsep yang perlu kita ambil, yang perlu kita amalkan di sana setelah kita kembali ke kampung halaman. Karena di sana itu banyak sekali hikmah-hikmah yang perlu kita untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dilihat dari sebutannya saja mungkin sangatlah aneh. Betapa tidak. Al-Alamah Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari Al-Hanafi Al-Zahid, dia pernah mengatakan, haji adalah bermaksud atau dengan kata lain berkeinginan atau bersengaja. Sementara maksud dan niat keduanya itu untuk mengantarkan manusia menuju tempat yang suci, menuju suatu cita-cita. Karena niat adalah amal yang paling mulia. Segala perbuatan yang kita kerjakan itu dilandasi dengan niat. Sekalipun perbuatan itu yang kita katakan itu baik, tapi bisa juga kadang-kadang niatnya jahat. Ataupun kadang-kadang sebaliknya perbuatan itu jahat, tetapi niatnya untuk kebaikan. Maka oleh karena itu perlu memasang niat yang baik supaya mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala hamba kita yang sudah pergi ke sana sehingga melihat Ka'bah, rumah Allah kalau kata orang yang kebanyakannya,
Di samping itu kita mengelilinginya sampai 7 kali. Dengan cara tidak boleh menyalahi peraturan yang sudah diatur dalam agama Islam. Kemudian habis itu, kita akan mencari barangkali kalau ada kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Dan kita harus tahu bersama bahwa orang dahulu pada saat mencium Hajar Aswad itu dia menyembah batu. Itulah namanya beda musyrik dengan muslim. Kalau muslim pada hari ini dia menyembah batu dalam artian menyembah, mencium, menjabat Hajar Aswad itu adalah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, Hajar Aswad adalah bagaikan tangan Allah di muka bumi. Maka barang siapa yang menjabat atau menyentuhnya atau menciumnya, maka seolah-olah dia telah menjabat tangan Allah ataupun menciumnya tangan kanannya Allah. Alangkah mulianya kalau kita sudah bertemu dengan batu hitam tersebut. Tetapi kita harus sadar bahwa pada saat kita mencium, memegang atau bagaimanapun dengan batu aswad itu sendiri, kita sedang berjanji dengan Allah. Sudah bersumpah dengan Allah. Seolah-olah kita pada hari ini sudah menjadi manusia yang suci, manusia yang fitrah. Dan mudah-mudahan segala perbuatan dosa-dosa baik yang besar ataupun yang kecil yang sudah kami kerjakan jangan sampai terulang lagi. Itu yang harapan kita pada saat itu. Itulah dengan kata lain yang dinamakan dengan kita berbaiat dengan Allah pada saat itu. Para hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita apabila kita sudah sampai ke sana, baik yang namanya kita berhaji ataupun berumrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dianjurkan oleh Allah untuk saat yang pertama sekali modal kita untuk berangkat ke sana tidak lain melainkan hanya takwa. Kemudian untuk mencapaikan tingkat takwa itu sendiri harus dilandasi dengan taubat. Apa itu taubat? Taubat adalah kembali kepada yang suci, kembali kepada yang fitrah. Sedangkan takwa menjauhkan segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Kalau sudah kita melaksanakan hal itu yang dinamakan taubat dan kita sudah bertakwa, itulah bekal modal yang pertama baik untuk haji ataupun untuk ibadah-ibadah lainnya. Kalau tidak ada bekal, tidak ada arti sama sekali. Sebagaimana tadi kita melihat bersama di masjid ini, di depan kita ini, orang sedang mengumandangkan azan. Lantas kita masuk ke masjid, tidak kita hargai orang yang sedang azan, langsung kita takbir Allahu Akbar, salat sunat. Yang hukumnya itu apa? Makruh. Kembali kepada persoalan fikih, apa hukum makruh? Makruh melaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi muadzin sedang melaksanakan azan, kita langsung salat, itu hukumnya makruh. Berarti salat itu sia-sia.
Capek ruku, sujud, dia tidak dan segala macam baca Fatihah lagi, enggak ada pahala. Jadi bagaimana cara juga? Begitu muazin sedang melaksanakan azan, kita cukup berdiri dulu, jangan duduk. Kalau duduk marah Allah, la taqudu. Jangan kamu duduk. Sebelum melaksanakan 2 rakaat, berdiri saja. Oh, sakit pinggang Pak Ustaz. Cari tiang. Cari dinding, bersandarlah kita sebentar menunggu orang yang sedang melaksanakan azan. Tapi ninda kadang-kadang anak-anak muda yang banyak seperti itu. Begitu masuk sedang azan di kumandang Allah, khusyuknya setengah mati. Tidak ada pahala. Hati-hati. Ini bukan hanya di sini, termasuk juga di tempat-tempat yang lain yang sangat kita sayangkan. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan kepada kita, wa tadawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena kalau kita tidak ada modal, begitu juga untuk menunaikan haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangatlah susah untuk kepada diri pribadi kita masing-masing. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita sudah ada modal baik untuk melaksanakan ibadah, lebih-lebih kalau kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam artian masuk ke alam baka, itu cuma 2 hal yang diminta, ilmu dan amal. Berapa banyak pada hari ini manusia beramal luar biasa, tetapi ilmunya nihil, tidak ada sama sekali. Dia menganggap untuk apa kita belajar ke sana, belajar ke sini, semuanya enggak jelas. Di sana bilang begini, di situ bilangnya begitu. Akhirnya kita bingung sendiri untuk apa kita belajar. Yang penting kita beramal. Ini juga sering kita mendengarkan dalam kalangan masyarakat awam. Tetapi kalau sudah macam kita ini manusia yang intelektual, karena kita sudah ada pedoman buku, internet dan segala macam, itulah guru kita. Salah kita tekan, salahlah guru kita. Benar kita tekan, benarlah guru kita. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, carilah bekal kita apabila kita benar-benar untuk menunaikan haji sehingga mendapat haji yang mabrur. Karena kalau sudah mendapatkan haji yang mabrur, kemudian bekal kita sudah siap dengan taubat, dengan takwa. Jadi pada saat kita melambaikan tangan di tanah suci Makkah dengan tutur kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, seolah-olah pada saat itu kita mengatakan dalam hati yang sangat dalam, ya Allah, aku datang kemari ya Allah, aku datang kemari ya Allah berkat panggilan-Mu ya Allah. Aku menghadap wajahku kepadamu ya Allah. Aku ikuti petunjuk-petunjuk-Mu ya Allah. Aku memegang kitab perundang-undangan-Mu ya Allah. Aku tinggalkan jabatan. Aku tinggalkan anak, bini, istri dan harta benda yang melimpah ruah. Aku mengikuti panggilan-Mu ya Allah. Maka dengan demikian tinggalkanlah segala perbuatan salah jahat aku di sini ya Allah. Sekembalinya aku ke tanah suci, benar-benar aku menjadi haji yang mabrur ya Allah. Kita tinggalkan. Itu yang kita ucapkan. Jauh berbeda dengan hari ini. Peraturan-peraturan manusia yang sangat aneh-aneh. Sehingga kemarin hampir sama-sama kita baca, seorang suami masa bisa memperkosa istri, sehingga kalau memperkosa istri itu hukumannya 12 tahun. Na'udzubillah. Bagaimana itu? Bukankah kita udah bayar maharnya itu 15 mayam? Kok udah bayar 15 mayam kena lagi denda 12 tahun? Masya Allah. Bingung kita dunia ini. Tapi peraturan Allah, undang-undang Allah tidak demikian. Jadi oleh karena itu para hadirin,
sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menghadap Baitullah, dan sekembalinya di sana yang kita tidak mengharapkan nama, tetapi yang kita harapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah menjadi haji yang mabrur di dalam kampung kita, di desa kita, di kecamatan kita, dalam negara kita, akan sangat mudah kita atur. Dalam artian tidak lagi ada pendusta, tidak ada lagi maling, tidak ada lagi pengedar sabu-sabu, narkoba. Dan apabila disampaikan oleh pimpinan yang kebaikan akan mudah diatur. Tetapi ini kadang-kadang bukan yang demikian yang nampak di dalam masyarakat. Sebelum haji rajin ke masjid, berdoa, minta lagi sama teman-teman, kawan, tolong doakan saya. Saya tahun ini insyaAllah berangkat ini. Sudah ada undangan, sudah ada pemberitahuan. Kemudian dia 5 waktu ke masjid, duduk di saf yang pertama. Wiridnya bukan main, khusyuknya bukan main. Itu sebelum berangkat. Kemudian bersedekah luar biasa. Kemudian tutur katanya lembut, sikapnya lembut dan segala macam. Calon haji, calon tamu Allah. Tetapi na'udzubillah, summa na'udzubillah, sekembalinya dari tanah suci, jauh panggang daripada api. Tidak sesuai sama sekali apa yang diharapkan. Maksud yang kita katakan pada hari ini, pada saat sebelum haji, sebagaimana yang kita bilang tadi, begitu sepulangnya haji, dia enggak pernah korupsi, tapi begitu pulangnya itu lebih gawat korupsinya. Sebelum haji enggak pernah dia memaki-maki orang, begitu pulang di haji, makinya luar biasa. Sebelum pergi ke haji, pakaiannya sopan sampai ke bawah. Begitu pulang haji, celana pendek di luar rumah. Ini menjadi persoalan yang ada sekarang di Aceh. Maka oleh karena itu para hadirin sedang jamaah yang berbahagia, hanya semata-mata datang ke tanah suci itu untuk mencari label saja, namanya saja. Andai kata nama tersebut tidak kita tulis kepada yang bersangkutan, sungguh dia marah. Tangan ini pernah merasakan beberapa tahun yang lalu. Datang seseorang ibu mengatakan sama saya, Pak Ustadz, tolong kasih undangan ini sebentar kepada Pak Cik kami. Siapa Pak Cik kami? Si Fulan. Ya, siap. Terima kasih. Lantas saya bawa undangan. Saya kasih. Setelah saya kasih, dia pegang. Pak Ustadz, ini nampaknya bukan untuk saya ini Pak Ustadz. Kok bukan? Yang bilang itu family katanya. Orang itu bilang kepada Bapak, Pak Cik, bukan nama saya. Tolong kasih tarik balik sebentar. Bilang sama dia, saya sudah naik haji. Udah 3 kali malah saya naik haji. Kok enggak ditulis saya Haji Fulan? Saya pegang dada. Saya pegang undangan. Bismillah, saya koyak. Di depan dia saya koyak, saya lemparkan dalam tong sampah. Kemudian saya pulang ke rumah siangnya. Saya lapor. Bu, undangan yang ibu tadi kasih tidak diterima oleh Pak Ciknya. Pak Cik yang bagaimana? Ya dekat sekali masih saudaranya, tidak diterima. Kok bisa Pak Ustaz? Karena ibu yang salah. Kok salah? Kenapa tidak menghargai dia? Dia sudah 3 kali naik haji, Bu. Makanya besok-besok kalau undang dia itu, hajinya tulis 3 kali. Haji Fulan. Kalau enggak diterima. Begitu Pak? Ya begitu. Besoknya marah, dia datang sendiri. Sampai hari ini mungkin entah baik entah enggak, wallahu a'lam. Ini persoalan yang banyak pada hari ini. Padahal kalau kita lihat, perbuatan haji itu adalah furu' 5 cabang daripada Islam yang paling tinggi. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat, ibadah.
Yang kedua salat. Yang ketiga zakat, kemudian puasa. Mana semua tulislah. Tulis semua. Yang pertama syahadat S. Yang kedua salat S lagi. Kemudian yang ketiga apa? Zakat Z. Kemudian puasa tulis P, puasa. Ke terakhir haji. Karena tak perlu kita ibadah ini kita pamerkan pada manusia, tak perlu. Saya pribadi ini walaupun sudah pergi tahun lalu bersama dengan Pak Wakil, ditulis enggak ditulis enggak masalah, dipanggil enggak dipanggil pun enggak masalah, karena itu semua ibadah. Yang perlu ditulis Bapak Ibu yang berbahagia, titul. Si meter 2 meter perlu, karena itu banyak kali uang yang kita habiskan. Mulai Dr. Handes, MBA ini itu tulis. Mulai profesor pertama enggak apa-apa, itu boleh. Karena itu bukan titel ibadah. Karena itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan yang kita cari, yang kita miliki, sangat kita peras keringat. Tetapi yang namanya haji itu tidak perlu. Kadang-kadang sedih. Begitu kami melihat di sana itu, begitu masuk pertama ke Makkah, keliling Kaabah 7 kali. Untuk melaksanakan kewajiban yang perlu rukun saja. Kemudian pulang ke hotel. Mulai besok dan seterusnya, model pesan sama teman saja, Pak, tolong beli ini sebentar ya, Indomie. Tolong beli ayam panggang 1 biji. Salatnya tidak lagi ke masjid. Hanya di hotel. Yang penting apa? Pulangnya Bu Hajjah dan Pak Haji. Padahal datang ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, tidurnya di hotel. Padahal dia kuat. Ini yang persoalan Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya banyak kita lihat, sudah haji. Yang maling tetap maling, yang pencuri tetap pencuri. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, yang sudah kita berhaji, kita robah. Yang belum, carilah bekal. Sehingga tidak sia-sia kita membuang waktu, buang tenaga. Kita antri lagi sampai 26 tahun lamanya. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan menjadi peringatan kepada diri pribadi kami sendiri dan kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina